Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pagi hari ini. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, biarlah kita tetap, hati kita tetap kita arahkan kepada Tuhan. Dengan sikap kita menghormati Tuhan. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Amin, haleluya. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus,
pimpin langkahku, pimpin langkahku, taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, ya Roh Kudus, ku haus padamu, amin. Puaskan sekarang kerinduanku, amin, haleluya. Ya Roh Kudus, Kau menuntutku, pimpin langkahku, ku taat selalu, amin. Oh haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Katakan, nyatakan kemuliaan-Mu, oh nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, amin. Dan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, amin. Oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua nyatakan, oh, nyatakan
kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Haleluya. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Sampai pagi hari ini kami masih boleh ada. Haleluya. Kami mau beribadah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu lewat seluruh kehidupan kami. Kami mau persembahkan kepada Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh naik menjadi satu dupa berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau senang mendengar setiap pujian kami pagi hari ini. Haleluya. Bekerjalah Engkau Roh Kudus dari awal sampai akhir. Engkau kuasai ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam rumah mereka masing-masing. Setiap keluarga mereka berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, hati kami tetap menyatu. Haleluya. Di dalam kami beribadah, di dalam kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Ya, Haleluya. Pada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan ibadah kami pagi hari ini, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tapi satu hal, selagi kami masih ada di dalam dunia ini, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Bibir kita, tangan kita bersorak memuji, memuliakan Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Amin. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi.
lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi, amin, dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya, amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi, amin. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji Dia, amin. Glory, haleluya. Puji namanya. Haleluya. Tepuk tangan kita. Haleluya. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Karena Dia ada di tempat ini. Dia ada di rumah Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Aku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Umat sorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya
bersuka, umatnya bersuka. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, amin. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Amin. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam busku. Oh, menari dan menarilah. Amin. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Amin. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Amin. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam busku. Oh, menari dan menarilah. Amin. Pujianku, jadikanlah kami berkat. Amin. Haleluya. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam busku. Oh, menari dan menarilah. Amin. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, pujian kami. Haleluya, haleluya. Dapat menyenangkan hatimu Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory Jesus Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman pagi hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kami mau siapkan bencana hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami beribadah dan mendengarkan sebahagian daripada pesan-pesan firman-Mu. Agar supaya setiap kami sidang jemaat yang mendengarkan kebenaran pesan firman Tuhan, kami semuanya memperoleh kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Terima kasih buat anugerah dan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami ada sebagaimana ada karena sungguh-sungguh pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami semuanya siap mendengarkan firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, tetap kita selalu beribadah kepada Tuhan. Dan selalu mencari Tuhan. Karena inilah waktunya. Inilah waktu di mana kita dapat berkumpul bersama-sama orang tua dan anak-anak. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membacakan 3 buah ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133. Mazmur 133. Ayat 1 sampai ayat 3. Bagi Bapak Ibu di rumah yang telah siap dengan Alkitabnya boleh membaca. Dan saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya memberikan tema atau memberikan judul renungan firman Tuhan adalah keluarga yang rukun, yang bersatu, adalah keluarga yang kuat dan kokoh. Panjang judulnya. Sekali lagi, keluarga yang rukun dan bersatu adalah keluarga yang kuat dan kokoh. Dasar firman Tuhannya Mazmur 133 ayat 1. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Gereja kita atau gereja Pantekosta di Indonesia memiliki tema sentral. Setiap 4 tahun sekali atau lebih kurang 4 tahunan, tema sentral gereja kita diganti. Dan untuk saat ini, tema sentral daripada gereja kita adalah menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang dan mulia.
Sekali lagi, tema sentral daripada gereja kita adalah menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang dan mulia. Yesaya 2 ayat 2, Yesaya 60 ayat 1. Itu dasar ayat firman Tuhan di mana tema ini dibuat. Subtemanya adalah meningkatkan peran serta jemaat untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jelas kita melihat di sini bahwa jemaat yang kokoh, bertumbuh, dia pasti akan berperan serta untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluarga yang rukun atau keluarga yang bersatu adalah keluarga yang kuat dan kokoh. Keluarga yang kokoh, yang bertumbuh, adalah keluarga yang dapat memberi dampak besar bagi gereja, bagi jemaat, di mana Bapak Ibu sudah tertanam dalam sebuah gereja lokal. Bahkan bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu persoalan nasional. Bahkan persoalan ini bukan saja persoalan nasional, tetapi merupakan juga persoalan dunia. Sama-sama kita mengetahui persoalan adanya pandemi COVID-19 mendatangkan kesukaran di dalam segala aspek kehidupan umat manusia, termasuk jemaat Tuhan, termasuk saya dan saudara. Kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam firman Tuhan, Timotius 3 ayat 1, di sana dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada kesukaran-kesukaran yang akan terjadi, bahkan sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di sana disebutkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Di mana-mana kita mulai mendengar orang mulai berbicara mengenai kesusahan. Kesusahan untuk tidak dapat berkumpul beribadah. Kesusahan untuk belajar. Kesusahan untuk mencari nafkah. Kesusahan untuk melakukan hal-hal yang baik.
Kesusahan juga merupakan kesukaran-kesukaran. Masa-masa sulit. Dan saya meyakini bahwa kesukaran ini diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memurnikan saya dan saudara. Untuk meluruskan motivasi kita mengiring Tuhan. Untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Untuk membawa kita, mengalihkan fokus kita yang selama ini kita hanya memikirkan hal-hal yang ada di dunia atau perkara-perkara yang ada di dunia, tetapi hari-hari ini Tuhan sedang menggiring iman hati kita untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mulai membangun itu di dalam kehidupan keluarga kita. Rumah tangga kita. Dimulai dengan apa, Bapak Ibu? Dimulai dengan membangun kesatuan di dalam keluarga. Hari-hari ini kita harus memulai untuk membangun suatu kesatuan di dalam kerukunan. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh. Haleluya. Seperti ibadah hari ini. Ibadah di rumah, kalau kita tidak punya komitmen yang kuat, kalau kita tidak mempunyai visi yang jelas berdasarkan firman Tuhan, saudara akan berpikir, ngapain duduk-duduk? Mendingan tidur-tiduran. Mendingan mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan seringkali tanpa kita sadari, ibadah di rumah itu menjadi suatu respon buat kita untuk santai saja. Saya mau mengatakan pagi hari ini, justru kesukaran hari-hari ini seharusnya menggiring saudara untuk mulai membangun kerukunan dan kesatuan di dalam rumah tangga Bapak Ibu semuanya. Dimulai dengan apa? Rukun dalam beribadah. Bersatu di dalam beribadah. Jangan beribadah sendiri-sendiri. Jangan beribadah masing-masing. Tapi beribadahlah bersama-sama. Karena ada janji firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan dimulai di keluarga saudara. Tuhan itu hadir di sana. Matius pasal 18 ayat 20. Ayat 19 mengatakan kalau 2-3 orang itu sepakat
di dalam kesatuan dan kerukunan lewat ibadah yang sederhana yang dilakukan. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah siaran langsung seperti ini, saudara bisa melakukan ibadah mandiri dengan cara membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan, menyanyi 1 atau 2 lagu. Lalu saudara doa lagi dan selesai. Jangan lalaikan itu ibadah. Jangan santai, jangan saudara berkata begini, nanti tunggu begitu sudah tidak ada lagi kesusahan, baru kita dapat beribadah, berkumpul. Kita harus mulai membangun dari dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dimulai dari keluarga kita. Harus ada koordinasi di dalam keluarga kita masing-masing. Dan itu dimulai dari contoh teladan yang harus diberikan oleh para suami. Karena engkau kepala keluarga, engkau bertanggung jawab bukan saja hal-hal jasmani, tetapi hal-hal rohani. Terkhusus yang saya sampaikan ini, bagi saudara-saudara yang Kristen, apalagi saudara pelayan Tuhan, jangan sampai saudara tidak beribadah, sekalipun itu ibadah sederhana. Jangan sampai saudara tidak berdoa syafaat. Karena saudara tidak mungkin akan menjadi kuat dan menjadi kokoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana cara menjadi keluarga yang kuat dan kokoh. Ya. Bagaimana caranya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan yang kokoh. Yang pertama, bersekutu dengan Tuhan. Amin. Agar supaya keluarga kita menjadi kuat dan kokoh di dalam Tuhan, maka yang pertama kita harus bangun di dalam kehidupan kita adalah bersekutu dengan Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Keluarga yang mengenal Tuhan akan menjadi keluarga yang kuat dan dapat bertindak dan menjadi berkat. Amin. Kalau saudara lihat di sana ayat itu dikatakan, umat yang mengenal Allahnya, orang percaya yang mengenal Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus tidak ada yang lain. Makanya kita perlu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kata mengenal itu bukan sekedar tahu. Ya, bukan sekedar tahu. Ayub berkata, kalau dulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang, sekarang mataku sudah terbuka dan melihat Tuhan. Artinya, mengenal Tuhan itu bukan dari apa kata pengkhotbah, apa kata pendeta, apa kata penginjil, apa kata YouTube. Tetapi mengenal Tuhan itu adalah pengalaman pribadi kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan lewat membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, berdoa, menyanyi dan memuji, menyembah Tuhan.
Bangun pengenalan saudara akan Tuhan. Karena Tuhan bilang, umatku yang mengenal Allahnya, Tuhannya, dia akan kuat dan dia akan bertindak. Dalam 2 Tawarik 27 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa kita akan menjadi kuat, keluarga kita akan menjadi kuat kalau kita berfokus kepada Tuhan kita. Fokus kita sekarang harus dibangun kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena Alkitab berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Hanya Tuhan yang memberi jaminan, memberikan pertolongan. Hanya dari Tuhan pertolongan itu datang. Dan pertolongan dari Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Pertolongan yang ajaib. Itu sebabnya arahkan mata hati saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Berfokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan saudara salah mengerti, bukan berarti bahwa hari Senin dari pagi sampai sore saudara baca Alkitab terus, bukan. Lalu saudara tidak berkegiatan, tidak bekerja, tidak membersihkan rumah, tidak membuka toko dan lain sebagainya. Engkau harus mengerjakan pekerjaanmu seperti biasa. Tetapi engkau harus mengawali dengan berfokus kepada Tuhan. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Berdoa dulu. Jangan tidak berdoa. Bahkan ada anak Tuhan yang pernah mengatakan kepada saya, Om, selama 1 hari saya hanya sekali berdoa. Pada waktu kapan? Pada waktu makan. Memang ini adalah kejujuran. Tapi saya katakan jangan. Apapun yang kau lakukan, harus awali dengan Tuhan. Mulai dengan Tuhan. Kalau segala sesuatu engkau mulai dengan Tuhan, maka engkau akan mengakhiri juga dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kau lakukan, bukan kehendakmu, tetapi kehendak Tuhan. Ibrani 12 ayat 2-3. Dengan berfokus kepada Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi kuat imannya dan tidak mudah putus asa. Agar supaya saudara tidak putus asa menghadapi masa sukar ini. Ya. Bapak Ibu, dalam sebuah percakapan WA, orang lain ini, bukan saya, orang lain. Dalam percakapan WA mereka itu memang bersaudara, jaraknya berjauhan, memiliki bisnis bersama-sama. Lalu mereka ngobrol panjang lebar mengenai keadaan hari ini, situasi kondisi hari ini. Ya, ternyata kondisi hari ini ya, gara-gara corona mengakibatkan menurunnya usaha mereka. Syukur puji Tuhan mereka mengatakan bertahan saja, sudah puji Tuhan. Yang lain sudah mulai mem-PHK-kan pegawai-pegawai dan karyawannya. Tapi untuk bertahan artinya mereka masih tetap menjalankan usahanya. Bertahan saja. Itu sudah puji Tuhan.
Itu artinya apa? Artinya corona ini berdampak ke ekonomi. Jadi Bapak Ibu, fokuslah kepada Tuhan. Selalu berdoa minta hikmat Tuhan. Berdoa bersama-sama. Beribadah bersama-sama, bangun keesaan, bangun kesatuan di dalam keluarga saudara. Jangan masing-masing tetapi bersatu. Alkitab berkata begini, satu orang tidak dapat atau belum tentu dapat mengalahkan 1000 musuh, tetapi 2 orang apabila mereka sepakat, mereka dapat mengalahkan 10.000 musuh. Saudara lihat di dalam persekutuan daripada keluarga anak Tuhan di dalam ibadah itu sungguh-sungguh ada multiplikasi kemenangan. Memang iblis tidak mau, karena iblis datang untuk memporak-porandakan persatuan dan kesatuan. Iblis datang untuk memecah belah. Iblis buat suami sibuk dengan kegiatannya sendiri, istri sibuk dengan kegiatannya sendiri, anak-anak sibuk dengan kegiatannya sendiri. Mari kita sadar bahwa Tuhan mau kita ada unity. Tinggal di dalam kesatuan. Jadi kita harus bangun yang namanya dalam kesatuan. Bukan di luar kesatuan, tetapi di dalam, berada di dalam kesatuan. Karena Alkitab berkata, kita akan menjadi kuat dan menjadi kokoh. Iman saudara kuat, iman saudara kokoh. Waktu saudara menghadapi itu. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Engkau akan semakin kuat. Keluargamu akan semakin kuat. Semakin lama saudara berjalan semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat. Kenapa? Karena engkau berfokus kepada Tuhan. Karena engkau membangun persekutuan di dalam kehidupan saudara. Jangan sampai saudara kehilangan persekutuan. Kalau selama ini saudara mawas diri, waduh, waktu masih kita kebaktian saya suka datang terlambat. Kadang-kadang sudah mau firman Tuhan baru saya sampai. Kadang-kadang masih pujian saya baru sampai. Tapi ada juga yang datang pada waktu itu mereka tepat pada waktunya. Inilah waktunya kita mulai koreksi diri. Bapak Ibu, saya tidak segan-segan untuk menyampaikan ini. Kebenaran ini harus saya sampaikan. Kalau saya tidak sampaikan, Tuhan minta pertanggungjawaban kepada saya. Mungkin gak enak didengar Bapak Ibu khotbah saya ini. Tapi itulah untuk kita semua. Agar supaya kita kuat, kita kokoh, kita tegar menghadapi persoalan. Kita tidak tumbang, kita tidak hancur. Menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh. Menjadi terang, menjadi berkat bagi siapapun. Kenapa? Minimal bagi keluarga kita, bagi famili kita, minimal bagi gereja kita. Kenapa? Karena kita kuat, karena kita kokoh. Kenapa kita kokoh? Kenapa kita kuat? Karena kita membangun persekutuan. Tuhan hadir di tengah-tengah 2-3 orang bersekutu. Waktu engkau membangun hubungan dalam persekutuan secara vertikal dan bersama-sama kau membangun persekutuan dengan Tuhan secara horizontal, maka akan terjadi prinsip salib di situ. Dan semua kemenangan berasal dari salib Kristus. Kuasa kebangkitan Tuhan. Karena salib ada kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan begini dalam Filipi 3 ayat 10. Yang aku kehendaki adalah mengenal dia dan mengenal dia di dalam kuasa kebangkitan. Jadi kita bukan sekedar tahu. Kenallah Tuhan Yesus. Kenallah dia. Kenallah dia sebagai Yehova Jireh yang mengajarkan, yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada.
Kenalah dia sebagai Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Kenalah dia sebagai Yehova Shalom, sebagai Allah yang menyelamatkan dan memberi damai sejahtera. Dan kenalah dia sebagai Yehova Roi, sebagai apa? Sebagai Allah yang menggembalakan kita. Sekalipun kita berada di lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia menghibur kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Jadi kita tetap kokoh, tetap kuat. Karena kita mengenal Allah kita. Berapa puluh tahun kita jadi umat Tuhan, saudara? Ya, berapa puluh tahun? 10 tahun? 20 tahun, 30 tahun. Sejauh mana pengenalan kita akan Yesus Kristus? Harus kita pertanyakan. Jangan kita mempertanyakan orang. Pertanyakan buat diri kita sendiri. Sejauh mana saya mengenal Tuhan? Makanya kalau saudara mengenal Tuhan seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Karena 2 minggu sekali ke gereja. Ada yang sebulan sekali. Dan ada yang 1 tahun 2 kali. Kalau engkau tidak kembali kepada Tuhan, engkau akan tergoncangkan. Ya, engkau akan tergoncang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara supaya keluarga kita menjadi kuat dan kokoh? Karena firman Allah. Haleluya. Firman Allah. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah akan menjadikan keluarga kita kuat sehingga tidak mudah roboh di saat badai kehidupan datang. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh. Karena firman Tuhan, kita bukan saja mendengar firman, tapi kita melakukan firman. Haleluya. Melakukan firman. Saudara katakan kepada dirimu, saya mau menjadi pelaku firman. Saya mau lakukan firman. Bukan sekedar mendengar, tapi mau melakukan. Karena orang yang melakukan firman Tuhan, dia sama dengan orang yang membangun rumahnya, rumah rohaninya di atas fondasi batu karang yang teguh. Fondasinya adalah Kristus. Badai kehidupan apapun, hujan, banjir, angin datang melanda, saudara akan tetap kuat kokoh. Haleluya, karena saudara mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akarnya merambat. Dia berakar di dalam Tuhan. Dia berakar di dalam firman. Semakin hari semakin berakar. Dan saudara tahu, pohon apapun dia boleh patah karena kencangnya angin, tapi dia tidak pernah tumbang. Karena akarnya menahan, tidak tercabut. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali firman tetap firman. Haleluya. Sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Itulah sebabnya bangunlah keluarga kita di dalam kekuatan firman Tuhan. Saudara akan menjadi kuat, keluarga saudara akan menjadi kuat, suami akan menjadi kuat, istri menjadi kuat, anak-anak menjadi kuat, cucu menjadi kuat, semua yang ada di rumah saudara menjadi kuat. Karena apa? Karena saudara hidup sesuai firman dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan saudara berkata, Tuhan tahu ini masa sukar, tidak usah lakukan firman. Oh, siapa bilang justru masa sukar kau harus lakukan firman?
Pada waktu masa-masa sulit engkau harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih taat lagi dalam melakukan firman Tuhan. Karena itu akan membangun kehidupanmu semakin kuat dan semakin kokoh. Amsal 16 ayat 20. Orang yang memperhatikan firman Allah akan mendapatkan kebaikan. Haleluya, haleluya. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Kenapa? Karena saudara memperhatikan firman. Saudara membaca firman, saudara merenungkan firman, saudara memperkatakan firman, saudara mengucapkan firman, saudara menyanyi firman, semuanya berbau firman. Masalah yang saudara hadapi dengan firman. Tantangan yang saudara hadapi dengan firman. Karena saudara menghayati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, firman itu ada di mulut saudara dan ada di hati saudara. Yaitu firman iman. Yang dapat memindahkan gunung. Haleluya. Yang ketiga, keluarga yang kuat dan kokoh adalah keluarga yang menghargai pekerjaan Roh Kudus. Hidup di dalam Roh. Efesus 3 ayat 16 menjadi keluarga yang kuat dan kokoh oleh karena Roh Allah. Kita perlu memiliki Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki yang namanya penolong yang agung. Kita perlu memiliki Dia yang menyebutkan bahwa aku telah mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Karena apabila Dia datang, Dia akan memimpin kita ke seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita akan mengajar kita mengenai kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dan terus kita pelajari. Dan Bapak Ibu, kalau kita jatuh di dalam dosa, kita melanggar firman Tuhan, Roh Kudus diutus untuk apa? Untuk mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Sehingga apa? Begitu Roh Kudus menginsafkan kita, kita mulai menyadari. Waktu kita menyadari, maka kita bertobat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjadikan kita kembali orang-orang yang diampuni dosa, dipulihkan, dan kembali kita membangun persekutuan kita. Kembali kita melakukan firman dan kita dapat berada di dalam kekuatan Roh yang luar biasa. Kolose 1 ayat 11, kekuatan kuasa kemuliaan yang membuat keluarga menjadi kokoh. Ada kuasa kemuliaan yang diberikan oleh Roh Kudus yang akan membuat saya dan saudara dan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dan keluarga yang kuat. Haleluya. Bukan sampai di situ, tapi Dia akan membuat kita bertumbuh. Bertumbuh, kita akan bersinar penuh kemuliaan di tengah-tengah tantangan hidup yang hebat. Itu Kolose 1 ayat 11. Di tengah-tengah tantangan saudara, kita akan semakin bersinar. Kita penuh dengan kemuliaan. Haleluya, karena Tuhan menyediakan itu. Itu adalah pekerjaan Roh yang membawa kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Kuasa yang hebat Tuhan berikan kepada keluarga kita. Sehingga keluarga kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Amin. Haleluya. Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Ingatlah, berdoalah, minta supaya Tuhan selalu memenuhi kita dengan Roh Kudus. Terus dipenuhi, terus dibaharui, terus dipenuhi. Haleluya. Yang keempat, keluarga kita menjadi kuat dan kokoh karena kasih karunia dalam Kristus. 2 Timotius 2 ayat 1, menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat karena kasih karunia. Ada kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata bahwa kalau aku ada sebagaimana aku ada,
Karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus. Kalau aku dapat melakukan semuanya bukan karena aku, tetapi karena Kristus, karena Tuhan memberikan kita kasih karunia. Haleluya. Itu bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, tetapi kasih karunia. Itu sebabnya hargai akan kasih karunia Allah. Jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah. 2 Korintus 6 ayat 1. Jangan kita sia-siakan, tapi biarlah kita memperhatikan, menghargai kasih karunia Tuhan itu. Haleluya. Bahkan 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Artinya kasih karunia itu harus bertumbuh, bertambah-tambah. Beriringan dengan pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Kristus, maka kasih karunia Tuhan juga akan bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dan yang kelima, yang kelima, kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Keluarga yang menjadi kuat dan kokoh. Kenapa? Karena keluarga itu menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Saudara bisa baca di sana. Luar biasa ayat-ayat itu. Ayat 31 berkata, kita akan menjadi kuat. Bagian A saja. Karena apa? Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu sederhana. Berserah di dalam doa. Berserah di dalam doa. Sekali lagi, berserah di dalam doa. Rasul Paulus berkata, pada waktu aku lemah, di situ aku kuat. Pada waktu kita berserah kepada Tuhan di dalam kelemahan kita, menanti-nantikan Tuhan, pada waktu itulah Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Bahkan Dia berkata kekuatan pada Raja Wali. Mazmur 103 berkata bahwa kita akan dibuatnya memiliki kekuatan seperti orang muda. Orang muda. Mahkota orang muda adalah kekuatan. Mahkota orang tua adalah rambut putih. Itu kata Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bagaimana caranya supaya saya dan saudara dan keluarga kita itu menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh. Yang pertama, kita harus bersekutu dengan Tuhan, merenungkan dan terus bersekutu di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Yang ketiga, hidup di dalam roh, memiliki roh di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam kasih karunia Tuhan. Yang keempat itu, yang kelima adalah menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, baik saudara yang mengikuti bersama-sama, baik saudara yang mengikut sendiri. Haleluya. Berimanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Fokuskan hati saudara kepada Tuhan. Sementara saudara melihat tayangan ini, hati saudara berhubungan dengan Tuhan. Sementara saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, hati saudara engkau sedang berseru kepada Tuhan. Kau sedang berbilang, Tuhan, inilah aku. Inilah aku. Tidak ada yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Bahkan kita berkata, Tuhan, inilah keluargaku yang kecil. Inilah keluargaku yang telah memenuhi kriteria firman. 2-3 orang. Dan mungkin ada jemaat yang hanya suami istri karena anak-anak ada di perantauan, ada yang bersekolah dan ada yang bekerja dan tidak pulang. Anda hanya suami istri berdua. Firman Tuhan,
2, 3 orang, suami istri, Tuhan ada di tengah saudara. Amin. Oleh karena itu bangunlah. Bangunlah hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara akan diperkuat oleh Tuhan. Saudara akan menjadi jemaat yang kokoh, keluarga yang kokoh, pribadi yang kuat, yang kokoh, yang mengenal Tuhan. Dan apapun tantangan yang kita hadapi, akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan, bahkan lebih dari semuanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati, tundukkan kepala saudara. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Beberapa saat Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hatimu 2-3 menit di hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya, biarlah Tuhan melawat saudara. Biarlah Tuhan menjamah saudara. Biarlah Tuhan datang mengatakan, hai anakku, aku mengasihi engkau. Kepadamu aku berkenan, dengarlah suaranya. Amin. Haleluya. Kalau dia datang dengan menegur Bapak Ibu, katakan, Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau dia menghibur saudara, bilang, Tuhan terima kasih Engkau menguatkan aku. Engkau membangun kehidupan aku. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, rasakan dia menjamah saudara. Rasakan dia memeluk saudara. Rasakan dia sedang menggelitik hatimu. Amin. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara di rumah yang sedang jauh dari Tuhan? Haleluya. Dia seperti Bapak yang menunggu anaknya yang bungsu, yang pergi jauh. Dia tiap hari rindu. Haleluya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia rindu menunggu saudara kembali kepadanya, berbalik kepadanya. Amin. Karena dia mati buat saudara. Atau mungkin engkau adalah anak yang tidak kemana-mana, yang ada di rumah dan melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rasakan Tuhan itu baik. Amin. Rasakan bahwa Allah Bapa saudara adalah Allah yang penuh cinta dan penuh kasih. Dan dia ingin memberkati Bapak Ibu. Dia tidak mau membiarkan di masa-masa sulit ini saudara kehilangan pegangan. Dia mau supaya saudara-saudara yang hidup di masa sulit ini, kita semuanya yang hidup di masa-masa yang sulit ini, kita selalu diberi kekuatan dan ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita semakin kokoh, kita Amin. semakin terang, Amin. bahkan kita semakin mulia di Amin, dalam amin, Tuhan. haleluya. Itulah sebabnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tundukkan kepalamu. Glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan. Yesus Tuhan. Sembahlah Tuhan sebagaimana dia biasa di gereja. Saudara berkata haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau melawat kami dengan kuasa firman-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kuasa firman-Mu. Engkau memulihkan kami dengan kuasa firman-Mu. Kami menerima firman-Mu dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, pertetapkan hati mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada mujizat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada pengharapan yang besar yang Tuhan sediakan bagi semua orang. Dan kami percaya ada kemuliaan yang Tuhan sedang Haleluya. persiapkan untuk memenuhi setiap keluarga, setiap rumah-rumah daripada jemaat-jemaat-Mu. Kami rindu tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam akan senantiasa memimpin, menuntun keluarga-keluarga umat-Mu di dalam perjalanan kehidupan mereka. Haleluya, di masa-masa yang sukar dan masa yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Amin. nama-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Mengampuni segala salah, dosa, kelemahan, kelalaian, kekurangan, Ya Tuhan. ketidakpekaan kami. Mengampuni kalau kami lupa tidak melakukan firman Allah. Biarlah Tuhan tolong supaya kami Tuhan Yesus diingatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kami sedang meraih berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Terima terpujilah kasih, nama-Mu. Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, keluarga-keluarga Terima kasih, kami di Tuhan berada. Yesus. Haleluya, yang tidak bersama kami di rumah kami.
Tuhan Amen. melindungi dan menaungi. Amin. Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Tuhan selalu menolong, memberi kekuatan. Dan Jesus. biarlah dimanapun mereka berada ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Oh, orang Jesus. yang hatinya melekat kepadamu Tuhan, Amen. ada perlindungan. Dan nama Amen. Tuhan Amen. Haleluya. senantiasa menjadi benteng kekuatan mereka semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, Terpujilah terpujilah nama namamu. Tuhan. Dengarlah dan sempurnakanlah doa kami. Yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan ikuti pengumuman gereja. Ibadah sekolah minggu online di YouTube GPDI Muara 2 hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Youth live di Instagram Youth GPDI Muara 2 hari Minggu jam 6 sore. Doa syafaat setiap hari pukul 8 malam di rumah masing-masing. Ibadah mezbah keluarga live di Facebook GPDI Muara 2 hari Jumat pukul 7 malam. Puji Tuhan, kita akan Amin. akhiri ibadah Haleluya. kita. Glory Jesus. Kita akan nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Peganglah tanganku Roh. Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Agar ku tidak tersesat, mengikuti Jalanmu, peganglah peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Haleluya. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Jesus. Biarlah mata kami melihat bahwa sesungguh-sungguhnya Amin. 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 Engkau hadir menyertai kehidupan kami. Amin. Haleluya. Sebagai pribadi yang menggantikan Kristus yang berada dan duduk di sebelah Amin. kanan Allah Amin. Bapa di Haleluya. sorga. Engkau menyertai kami, Glory. Engkau melindungi kami, Amin. Engkau memimpin kehidupan kami, Amin. bahkan Amin. Engkau memegang
tangan kehidupan Amin, kami. amin, haleluya. Oh terima kasih, terima kasih. Glory Terpujilah Tuhan. nama Tuhan. Amin. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Amin, dengan segala haleluya. aktivitas Tuhan kegiatan Yesus. mereka yang berlangsung Oh, sepanjang hari, haleluya, sepanjang Tuhan. minggu ini ke dalam tangan pemeliharaan Amin, Tuhan. amin, haleluya. Kami percaya jika zaman bangsa Jesus. Israel berjalan di padang gurun, Glory, di mana haleluya. Roh Kudus itu hadir sebagai tiang awan pada waktu siang Oh, dan haleluya. tiang api pada waktu malam. Demikian juga di dalam kehidupan kami, Roh Kudus akan memimpin Amin. kehidupan kami siang maupun percaya, malam Tuhan. dengan segala Amin, manifestasinya. Oh haleluya, itu sebabnya Tuhan tolong supaya kami boleh mengenal Amin, amin, haleluya. Yesus dan mengenal Roh Kudus dengan Haleluya, sungguh-sungguh dan haleluya. benar, sehingga kami membangun Yesus. persekutuan di dalam Roh. Terima Glory, kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Amin. Kami Terima berdoa kasih Tuhan. bagi seluruh jemaat Haleluya. yang memberikan dan mengumpulkan persembahan-persembahan mereka ya Tuhan. Jesus. Biarlah Engkau berkati setiap persembahan-persembahan yang mereka persembahkan Amin, dengan haleluya. sukarela. Oh, Haleluya, Jesus. haleluya. Dengan senang hati. Oh, Kami percaya apa yang ditabur orang itu yang akan Amin, dituainya. amin, haleluya. Apa yang mereka persembahkan Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Baik itu sebagai roti Ya, untuk Yesus. dimakan, baik sebagai benih untuk ditaburkan. Haleluya. Tuhan membalasnya dengan berkat-berkat Amin, amin, berlipat amin, ganda. haleluya. Demikian juga dengan mereka yang mengembalikan persepuluhan yaitu milik Tuhan. Amin. Janji firman-Mu ya dan amin, Amin, bahwa Engkau amin. akan membuka tingkap-tingkap langit Amin. surga dan mencurahkan berkat-berkat kehidupan, Amin. berkat-berkat jasmani Amin, yang luar haleluya. biasa, di mana Engkau memerintahkan semua belalang-belalang Jesus. pelahap untuk pergi dan meninggalkan Ya, apa Tuhan. yang dimiliki oleh anak-anak-Mu. Ya, Semuanya terlindungi karena mereka telah menyisikan apa yang menjadi milik dan hak Tuhan, dan mereka kembalikan kepadamu dengan benar ya Tuhan. Amin, haleluya. Sesuai dengan firman Allah, Ya, terpujilah namamu. Kami percaya keadaan hari-hari ini tidak mengurangi mereka Tuhan Yesus, Amin. untuk senantiasa haleluya mengembalikan apa yang Amin. menjadi milik Amin, Tuhan, amin, yang amin, mereka hantarkan dan mereka bawa ke gereja. Dan biarlah Bapa di sorga akan memberkati usaha pekerjaan mereka dengan Haleluya. berlimpah-limpah ya Amin, Tuhan. amin, amin. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi siapapun. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Lewat ini semuanya Tuhan, Engkau menyediakan ayapan bagi keluarga hamba-Mu dan pelayanan-pelayanan yang menunjangnya, agar supaya semua yang kami lakukan ya Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan Amin, nama-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Sekali Tuhan, lagi kami berdoa terpuji bagi Tuhan mereka Yesus. yang membutuhkan doa. Oh, Haleluya, haleluya. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dalam haleluya, nama dalam Yesus. nama Yesus, Tuhan Tuhan. pulihkan dalam nama Amin, Yesus. amin, Haleluya, haleluya. haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Amin. dalam nama Yesus Amin, Kristus. Tuhan tolong, Robah haleluya. cara berpikir mereka ya Jamah di Tuhan. dalam nama Yesus. Haleluya. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau Amin, tidak saja amin, berada amin, di gereja ini, tapi Engkau ada di rumah kami masing-masing. Amin, Bahkan amin, Engkau haleluya. ada di mana kami pergi. Amin, amin, Karena amin. Engkau ada di dalam kami. Amin. Terpujilah namamu ya Haleluya. Tuhan. Kami Engkau bersyukur baik berterima dalam hidup kasih kami, untuk setiap Tuhan. anugerah dan berkat. Terima luar biasa kasih. dalam hidup Terima kami. kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari Haleluya, ini. haleluya. Dan kami mengucap syukur untuk Yesus. setiap berkat-berkat Tuhan, Amin, rohani, jiwani, jasmani, Iya, Tuhan. secara sempurna kami Amin. terima. Di dalam nama Yesus Kristus Dalam Tuhan, nama Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kedangkan tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, Amin. kiranya tinggal menyertai kita semuanya pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Haleluya.